Ikut. Sini bos, ikut. Ayo, teman. Ayo. Ikut. Sini, teman, ikut. Ikut. Sini. Kita beli makan. Sini, Neng. Mana? Yuk. Sini. Ayo, jangan kemana-mana, diam. Sini, ikut. Oh, ada ayam goreng. Tahu. Kan ayam goreng. Sampai loro, terus serangannya loro, mantapnya harus sampai. Oke. Kita beli ini ya. Beli buat terus. Lihat juga apa bang? Hah? Tidak. Tapi ambalnya kecil, ambalnya kecil. Iya, terus tinggalan di 85. Terus dia ada kambing baik. Ibu dibungkus aja. Ya. Terus? Untuk dua. Maaf. 12. Ya. Makasih ya, Bu. Sini. Terus. Sini. Sini. Ini terus. Terus. Sini. Sini. Ini bos. Terus. Sini. Eits. Berantem. Lagi. Kasihan kucingnya kebias ini. Ya Allah, makan. Bawa kabur apa dia? Bolon. Bisa nak? Oke. Bias parah. Bawa obat, sekolah bawa obat. Batuk. Ini di depan pasar ayah, guys. Nah, sekarang pasar ayah sudah sebagus ini sih. Udah berbentuk bangunan ya. Kalau dulu di tempat saya saat ini berada ini sama si Empus, dulunya tuh masih tanah dan masih pakai bedeng-bedeng kayu atau bambu begitu sih. Gitu ya, jadi kayak kios-kios bambu kayu gitu. Ada bangunannya sedikit gitu yang pakai semen, cuma sedikit sih. Nah, di tempat yang sekarang ada jualan buah itu, angkringan, itu dulu adalah tempat untuk andong-andong kuda di sana delman pada parkir. Jadi kalau dari rumah saya ada di sebelah sana tuh ya, sebelah sana tuh. Tapi dulu nggak kayak begini, dulu itu rapi semua, rumah itu depannya halaman, nggak kayak sekarang agak berantakan sih memang. Udah banyak toko-toko kan. Nah jadi di depan rumah itu ya andong. Jadi kalau mau pergi ke pantai yang tadi itu lo Gending, itu ya pakai andong. Terus
biasanya di ini, di sini nih yang ada motor ini agak ke belah sana dikit, depanan dikit, itu adalah biasanya tempat untuk yang mau pada ngamen kuda lumping, petunjukan tuh ya, kuda lumping apa aja bisa di situ. Dulu asik lah, dan dari dulu ternyata sampai sekarang masih dipertahankan buka pasar itu di Senin Kamis. Senin Kamis ya. Kalau di kita kan di Bogor atau di mana-mana jarang ya ada Senin Kamis. Jadi memang tiap hari buka. Kalau di sini di Jawa biasanya memang Senin Kamis. Nanti hari Senin dan Kamis di sini. Nanti Selasa sama hari Jumat misalnya itu di Jetis atau di mana begitu, kayak gitu. Jadi bergiliran guys. Itulah suasana di depan rumah saya. Tempat rumah saya saat ini ya. Nah teman-teman bisa bayangin waktu dulu itu ya nggak kayak begini. Dulu itu asri banget sih, asri banget. Ini yang saat sekarang ada di depan saya ini adalah dulunya rumah tetangga saya, namanya rumah si Mas Salam, punya anak-anak itu namanya Ratno kalau nggak salah ya. Ada Ragil juga. Nah dulunya itu nggak kayak begini, tapi warung bentukannya sih masih sama, cuma sekarang ini udah campur-campur sama apa nggak ngerti lah gitu. Dulu itu ya rumah enak lah, rapih, nyaman. Lalu yang sekarang ini ada pelang tuh, ada pelang, lalu ada pohon jambe. Nah itu pohon jambe yang nyatu sama tiang listrik. Nah si pohon jambe ini dari zaman dulu memang ada, dari saya waktu kecil ada, sampai sekarang masih ada. Jadi ini pohon usianya udah tua juga ya. Nggak kelihatan ya daunnya ya. Coba tak terangin, nggak kelihatan. Itu pohon jambe sih. Dulu nggak ada tiang listriknya karena dulu itu masih pakai patromak. Masih pakai lampu cempor. Jadi kalau mau sholat ke masjid yang ada di sana, mau sholat sih langgar ya. Biasanya pakai lampu obor. Nah itu biasanya ada pohon pinang dan atau jambe yang biasanya banyak burung-burung pipit. Jadi saya sama teman saya, anak pengasuh saya yang selalu nemenin saya ya, jadi suka kubrek-kubrekin si pohon jambenya, lalu burungnya pada berterbangan. Nah rumah saya ada di antara rumah ini masuk ke situ. Jadi bangunan ini dan bangunan ini, dua bangunan ini dulunya adalah halaman rumah saya. Halamannya cukup luas, sementara rumahnya ada di sebelah dalamnya. Jadi sekarang rumahnya itu kehalangan sama si dua bangunan ini. Nah kayak begini, saya bisa lihat dari sini itu rumah saya tuh. Jadi si rumah saya yang ini, kalau kata tetangga saya Mbak Atin yang kemarin malam saya ngobrol, jadi bentukan rumahnya masih sama persis, mirip, dan tidak ada yang berubah dari depan sampai ke belakang, masih sama. Ya mungkin hanya porselennya aja diganti. Kalau dulu ubin tehel biasa, sekarang sudah jadi keramik porselen lah begitu ya. Tapi nggak ada yang berubah sama sekali katanya. Sampai ke belakangnya, sampai ke dapurnya, katanya sih begitu. Saya sebetulnya pengen masuk ngeliat, cuma nggak enak, udah jadi rumah orang lain ya. Oke. Seperti itulah kira-kira. Jadi ini halamannya, lalu dipotong sama ini nih di sebelah sini tuh sebetulnya adalah kayak parit kecil. Ada parit kecil itu biasanya suka ada sero, orang Jawa bilang sero atau berang-berang. Nah kayak begitu. Terus apa lagi? Nah jadi kalau dari sini saya biasanya suka nongkrong, duduk jongkok ngeliatin. Di sini ada yang main kuda lumping, ada kuda-kuda delman pada berjejer, terus ada apa lagi ya, ada ya pertunjukan yang lain lah, ada tarling, ada segala macam ada. Nah bayangin dulu, ini rumah saya halamannya besar, di sini ada warung, ada pohon jambunya kalau nggak salah. Saya pernah keserempet apa ya dulu,
sepeda. Karena dulu kan nggak ada motor, nggak ada mobil ya. Jadi alat transportasi itu hanya delman dan sepeda. Sepeda ontel pula. Nah di situ pernah keserempet. Bekasnya masih ada nih di sini. Nah ini bekasnya nih kelihatan kan. Nah ini bekasnya nih. Bekas keserempet ontel, terus jatuh. Ya kayak gitu ini hasilnya. Ada kenang-kenangannya. Terus lalu di sana ada rumahnya si Mas Heri, Mbak Noni. Di belakangnya itu ada muara, biasa main di muara di sana. Lalu kalau ke sebelah sana itu sepanjang jalan itu adalah, nah ke sana sepanjang jalan itu adalah halaman-halaman rumah dengan tanaman-tanaman yang sangat rapi. Ada pohon-pohon besar juga di kiri kanannya. Lalu biasanya ada lampu-lampu obor ya untuk jadi penerangan. Nah, itu kayak begitu kira-kira. Jadi oke banget, keren dulu itu. Ya dampak dari pembangunan lah ya. Nah nggak ada nih kayak tempat sampah kayak gini ini. Tempat sampah untuk kebersihan, tapi malah bikin jadi kumuh ya nggak sih? Sayang ya. Karena penempatannya mungkin nggak pas, tidak estetik. Ini PR kita bersama sih sebetulnya. Lalu di sini dulu kan nggak ada jembatan kan, nggak ada jembatan. Jadi putus. Ke sebelah sana sudah daerah Cilacap. Sekarang dibangun jembatan sehingga kendaraan lalu lalang, terjadi mobilitas yang sangat tinggi dari sini ke seberang, seberang ke sini, terjadi banyak pertukaran, macam-macam lah. Sehingga dampaknya ya paham kira-kira teman-teman semuanya. Nah sebetulnya bagus diberikan informasi seperti ini. Lurus ke Yogyakarta, Pantai Suwuk menganti Pantai Karangbolong. Kalau ke kiri itu ke Gombong, Kebumen, Gua Jati Jajar. Ini bagus sih, tapi mohon maaf kalau misalnya saya boleh koreksi, ini bisa dibuat yang estetik, ya enggak? Dibuat yang estetik, yang pantas, yang bagus. Jadi nggak hanya sekedar kayak begini. Karena punten mohon maaf kalau misalnya bikin kayak begini kan kurang estetik lah ya. Tapi sebagai informasi ya oke. Namun kalau misalnya mau punya nilai lebih, harus mau punya upaya lebih menjadi lebih estetik, dan itu akan menjadikan nilai tambah. Bukan hanya pelangnya yang estetik, itu akan namun juga akan memberikan warna, akan memberikan nuansa yang jauh lebih baik terhadap wajah dari suatu tempat tersebut. Saya pikir begitu. Nah, lalu di sini ada jembatan Jetis, ada gerbangnya, gerbang jembatan Jetis. Sudah bagus. Kalau dibuat lebih bagus lagi, ya mungkin bisa tambah lampu warna, ya kan. Nah, yang terpenting adalah yang namanya gerbang ya. Orang tuh kalau misalnya masuk ke rumah seseorang, melihat gerbangnya bagus, wow, pasti akan terkesan. Betul nggak sih? Akan terkesan ketika kita masuk ke sebuah tempat, ke sebuah rumah, ke sebuah bangunan atau apapun, punya gerbangnya bagus, wah keren banget. Tapi ketika ternyata begitu masuk aja sudah disajikan sesuatu yang kurang manis begitu kan, yang kurang estetik, rasanya gimana gitu kan. Nah, atau mungkin kita mau pergi dari suatu tempat, dari suatu rumah atau apa, namun kita disajikan sesuatu yang tidak mengesankan hati, sayang banget. Padahal ketika kita mau pulang dari suatu tempat kan bagus apabila kita pergi hati bahagia, ya kan? Diucapkan selamat tinggal, dadah gitu dengan sesuatu yang indah. Tapi bayangkan kita datang ke suatu tempat atau pulang dari suatu tempat. Nah, di gerbangnya ini mohon maaf kepada pemerintah. Mungkin nanti harus ada pemerintah, kementerian khusus bagian estetika apa gitu, apapun ya. Ini oke. Cuma di sini kok tiba-tiba ada bangunan seperti ini. Ya toh. Tiba-tiba ada bangunan seperti ini, kan kurang cantik ya. Terus
apalagi? Ya ini di bawahnya nih kayak begini, begitu kan. Kurang cantik, kurang estetik. Sebelah sana juga, sebelah sini, sebelah sini. Mohon maaf, mohon dimaafkan kelancangan saya menyampaikan hal seperti ini. Ini bukan sesuatu hal yang menjadi kebencian begitu dari saya, tidak. Justru ini adalah wujud cinta saya terhadap tempat di mana saya dibesarkan. Daerah ini, kampung ini bukanlah kampung atau tempat kelahiran saya, tidak. Tapi saya dibesarkan di sini. Bahasa daerah pertama yang saya tuturkan adalah bahasa di daerah ini, yang mana adalah bahasa Jawa. Jawanya Jawa ngapak pula. And I'm so proud of it. Saya sangat bangga sekali. Terus apalagi teman-teman bermain saya ya dari sini, diawali dari sini juga. Lalu ya banyak hal yang saya mulai dari sini pertama kalinya. Begitu sehingga jujur di dalam hati saya itu memang ada tempat khusus, tempat tersendiri, tempat yang sangat istimewa mengenai kampung ini, teman-teman. Mengenai kampung ini betul-betul rasanya itu menjadi bagian dari diri saya, gitu ya, yang tidak akan pernah bisa saya lepaskan, tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dan itulah sebabnya juga kenapa saya setelah 36 tahun pergi, namun saya kembali lagi. Ya memang baru sempatnya sekarang begitu ya, dan ini juga menyempatkan, betul-betul menyempatkan. Jadi saya datang ke sini bukan hanya untuk melihat sekolah saya dahulu sekarang jadi seperti apa, begitu kan, bukan hanya sekedar untuk datang ke sini lihat-lihat wisata dan seterusnya. Tapi di sini saya ingin satu memori saya mengenai masa kecil saya dulu juga tetap ada, begitu kan. Lalu silaturahim, saya kunjungi keluarga-keluarga ya, tetangga yang sudah menjadi seperti keluarga bagi saya. Silaturahim saya kunjungi satu persatu, walaupun akhirnya tidak semuanya, namun di luar ekspektasi saya. Ternyata yang tadinya saya berekspektasi ya mungkin cuma 2 tetangga, 2 orang begitu. Atau mungkin 3 orang yang saya bisa temui, ternyata lebih dari itu. Semua antusias, Masya Allah sekali teman-teman semuanya. Alhamdulillah banyak yang ketemu. Saya bisa ketemu mereka, bertukar cerita, bertukar kenangan, bertukar kisah dan pemikiran-pemikiran. Dan yang terutama lagi adalah saya ingin datang ke sini juga sekaligus bisa memberikan satu kontribusi untuk yang ada di sini sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan kebisaan saya, sesuai dengan skill yang saya punya. Karena saya berprinsip ya, kalau kita tidak bisa memberikan kekayaan, kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan kepedulian. Dan inilah salah satu bentuk kepedulian saya gitu terhadap tempat di mana saya dulu dibesarkan, tumbuh dan dibesarkan di sini. Jadi jujur ketika saya datang ke sini melihat perubahan yang terjadi, ya kaget nggak kaget sih sebetulnya. Nggak kaget karena memang dampak dari pembangunan ya pastinya ada yang tidak sesuai dengan harapan, ya kan. Nggak kaget memang, tapi kaget juga ternyata perubahannya kok ya jauh juga sih, begitu jauh banget. Dulu yang tadinya bagaimana sekarang jadi bagaimana begitu. Dan saya pikir sih memang di sini peran pemerintah amat sangat penting. Misalnya yaitu tadi, misalnya tegas untuk menindak yang buang sampah sembarangan, tegas kepada yang membuat bangunan-bangunan liar gitu kan, tegas kepada yang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan semestinya, tidak sesuai SOP-nya, tidak sesuai peraturannya. Itu betul-betul harus ditindak tegas sih menurut saya, sehingga akan terwujud, akan tercipta satu tatanan, satu wilayah yang baik, yang lebih baik dari pembangunan tersebut. Kira-kira begitu sih ya. Saya datang ke sini bawa laptop, bawa proyektor,
gitu. Berharap saya di sini bisa sharing, bercerita, berkisah tentang pengalaman-pengalaman yang saya miliki, yang saya punya, sedikit ilmu yang saya miliki, skill sedikit yang saya miliki, saya ingin bisa berbagi kepada yang ada di sini. Alhamdulillah tadi pagi saya mendapatkan kesempatan untuk sharing, berbagi motivasi, cerita, inspirasi kepada adik-adik kelas saya di SD Negeri Ayah. Nah itu SD sekolah saya dulu menuntut ilmu awal-awal pendidikan dini saya. Begitu sih kira-kira. Terus setelah itu alhamdulillah banyak undangan datang untuk tadi ada program untuk remaja katanya. Program untuk remaja Ayah, nanti saya diminta datang lagi ke sini. Terus ada lagi SD Candi Renggo. Lalu dari mana lagi? Daerah Kalipo. Terus wah udah pada minta sana sini. Mereka antusias dan insya Allah saya ingin melakukan yang terbaik untuk bisa memenuhi undangan-undangan tersebut untuk kampung masa kecil saya tercinta. Begitu sih kira-kira. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di sini ada hal-hal yang ya mungkin semacam kritik begitu ya. Ya inilah wujud kecintaan saya. Wujud kecintaan saya kepada daerah saya. Mudah-mudahan ya sedikit yang saya bisa lakukan, sedikit yang saya bisa sampaikan, sedikit yang saya bisa berikan, mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang berarti begitu untuk masyarakat di sini, untuk kampung ini, desa ini menjadi jauh lebih baik lagi. Saya kira demikian sih. Mudah-mudahan ya besok lusa. Nah di sini nih, di sini jadi lebih bersih lagi, lebih nyaman, lebih tertata, tidak ada bangunan-bangunan liar, atau kalau misalnya pun memang itu adalah bangunan-bangunan yang diizinkan, setidaknya bisa dibuat dengan lebih rapi, dengan lebih bersih, tertata. Begitu si sampan-sampan ini juga ya bisa dibuat oke begitu ya, parkirnya begitu kan. Tapi ini udah oke sih sebetulnya, nggak masalah kalau sampan-sampan ini begitu. Cuma ya ini akhirnya daerah-daerah di sekitar ini sih memang menurut saya perlu dilakukan pembenahan lagi. Di sini juga sama. Nah soalnya apa, kalau misalnya ini bisa rapi ya, bisa rapi, bisa kinclong, bisa estetik, saya amat sangat yakin akan menjadi satu daya tarik yang istimewa. Orang-orang akan senang lihat ke sini. Akan senang lihat ke sini, akan senang foto-foto, akan senang untuk menikmati di sini gitu. Jadi enggak yang datang wah ada jembatan Jetis gitu kan. Cukup terkenal jembatan Jetis ini memang. Ada jembatan Jetis. Pas datang ke sini, harapannya, ekspektasinya tadi, wah bakalan suasananya bagaimana, indah dan seterusnya kan. Tapi pas ke sini lihat, ya kok ya kumuh, misalnya kayak begitu kan, sayang ya. Gitu. Tapi ketika datang ke sini disambut dengan si jembatannya, misalnya ada pakai lampu, katakanlah demikian. Nggak apa-apa, nggak pakai lampu, no problem. Gitu. Yang penting bersih aja, rapih aja, itu sudah amat sangat baik. Dan tempat apapun saya pikir kalau bersih, rapih, tertata, estetik, itu akan amat sangat menarik para wisatawan untuk datang. Saya yakin, amat sangat yakin, kalau hal tersebut bisa terwujudkan, yang datang ke sini bukan hanya orang-orang dari wisatawan lokal aja, tapi juga insya Allah wisatawan mancanegara juga. Toh Menganti memang sudah terkenal begitu ya, sekarang sudah terkenal sampai disebut New Zealandnya Indonesia, ya New Zealandnya Jawa begitu, New Zealandnya Kebumen, saking bentang alamnya itu indah, memang indah. Tapi memang pengelolaannya memang harus jauh lebih baik lagi sehingga betul-betul layak dijadikan atau disebut sebagai tempat wisata yang berkelas dunia. Begitu sih ya kira-kira curhatan saya, kritikan tanda sayang saya untuk kampung saya tercinta.
Mohon doalah untuk kampung saya ini, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kelak nanti bisa menjadi kampung yang menjadi kampung panutan, kampung percontohan begitu. Saya Muhammad Mulya Yamada dari Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.